karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada harimau yang akan memakan anaknya sendiri. Demikianlah kalimat yang hendak memberikan gambaran sederhana bahwa orang tua tidak akan pernah dengan sengaja menjerumuskan anak-anaknya ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada saja orang tua yang tidak mengasihi anaknya, membuang anaknya karena banyak penyebab, atau orang tua yang menelantarkan anaknya di pinggir jalan dengan suatu alasan. Namun sebagai orang tua yang normal, yang sehat rohani, kita semua pasti setuju bahwa orang tua sudah seharusnya mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Seorang ayah bisa saja memiliki 5, 7, 10 atau bahkan 12 orang anak yang sangat ia kasihi dan yang pasti ia perjuangkan agar menjadi anak-anak yang berguna, sukses, mengharumkan nama baik dan kebanggaan keluarga. Ayah tidak pernah membeda-bedakan kasihnya kepada anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat dan tingkah laku serta prestasi yang berbeda-beda. Seorang ayah akan selalu adil dalam menerapkan kasihnya, cintanya, sayangnya terhadap semua anak-anaknya. Sekalipun berbeda tingkah laku, pola pikir, karakter, hobi, prestasi, mereka semua adalah anak-anak yang berasal dari orang tua yang sama, seayah dan seibu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Sekalipun kita berbeda satu dengan yang lain, berbeda suku, adat istiadat, kebiasaan, pola pikir, serta berbeda denominasi gereja dan sebagainya, tetapi kita satu dalam Tuhan. Kita satu iman di dalam Yesus Kristus. Kita satu dalam baptisan, satu dalam Roh Kudus, satu dalam Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan seperti kasih seorang ayah kepada anak-anaknya, demikian jugalah kasih Allah Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian yang tertulis dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, anak Allah, maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka sebagai anak-anak Allah, tentunya kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus melalui kasih-Nya, ketaatannya, kelemah lembutannya, keberaniannya, pengampunannya, kesederhanaannya, dan juga berbuah kebaikan, yaitu menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebagai anak-anaknya, Allah Bapa selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah Bapa selalu merancangkan rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan kepada kita. Oleh karena itu Allah memberikan rohnya untuk menuntun kita sebagai anak-anak yang dikasihi, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Maka sebagai anak-anak Allah, kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena itu biarlah kita boleh berbangga dan menghargai diri kita sebagai anak-anak Allah yang tinggal di dunia ini sebagai alatnya untuk memuliakan Tuhan. Maka jadilah anak-anak Allah yang selalu membanggakan Allah Bapa, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sebab kita adalah anak-anak Allah
di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.